Assalamualaikum, sahabat Nusantara. Apa kabar? Jumpa lagi bersama SN. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kekurangan suatu apapun, dan berkelimpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Satrio Piningit, tahu sebelum kejadian, weru sakdurunge winarah. Dalam kepercayaan kejawen, terdapat sebuah konsep yang sangat dihormati dan dianggap sebagai anugerah batin yang luar biasa istimewa, yaitu konsep yang dikenal dengan istilah weru sakdurunge winarah. Istilah ini secara harfiah mengandung makna kemampuan untuk melihat atau mengetahui sesuatu sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi. Konsep ini bukan sekadar sebatas kekuatan supranatural semata yang digunakan untuk meramal atau menebak masa depan, melainkan merupakan manifestasi dari kejernihan hati dan kedalaman perasaan spiritual yang tumbuh dan berkembang dari keheningan batin seseorang. Berbeda dengan penglihatan fisik yang bersifat kasat mata dan terbatas pada apa yang ditangkap oleh indera penglihatan biasa, weru sakdurunge winarah merupakan penglihatan batin yang sejati, yang lahir dari hati yang suci dan jiwa yang tulus serta murni. Ini adalah kemampuan yang melebihi batasan persepsi indrawi, yang memungkinkan individu untuk menangkap gambaran atau petunjuk sebelum kenyataannya benar-benar terjadi di dunia luar. Dengan kata lain, weru sakdurunge winarah bukan sekedar ramalan biasa, melainkan sebuah intuisi mendalam serta kesadaran spiritual tinggi yang muncul dari kesatuan harmonis antara jiwa manusia dengan alam semesta dan energi-energi halus yang mengalir di dalamnya. Seseorang yang dianugerahi kemampuan ini dianggap memiliki hubungan batin yang sangat kuat dengan dimensi spiritual. Mereka tidak hanya mengandalkan penglihatan fisik, tetapi lebih mengutamakan dan memanjakan indera batin yang diperoleh melalui berbagai praktik spiritual seperti mengamalkan, ritual atau pembacaan doa-doa khusus, pengalaman dalam kesunyian serta upaya pembersihan jiwa dari segala hawa nafsu dan pengaruh negatif duniawi. Orang-orang yang memiliki kemampuan weru sakdurunge winarah seringkali diartikan memiliki hati yang bagaikan telaga bening, jernih, tenang, dan bebas dari keruh pikiran atau emosi negatif. Hati dan jiwa mereka memancarkan suatu cahaya ilahi yang tidak hanya memberikan ketenangan bagi diri mereka sendiri, tetapi juga mampu merasakan dan menangkap getaran energi spiritual yang tak terlihat oleh mata dunia biasa. Kemampuan ini memberi mereka sensitivitas yang luar biasa dalam membaca aura atau energi seseorang, bahkan ketika orang tersebut tidak menunjukkan apa-apa secara fisik atau tampil biasa saja di mata dunia luar. Ada beberapa ciri khas yang biasa melekat pada mereka yang dianugerahi kemampuan weru sakdurunge winarah, yaitu kemampuan untuk mengetahui sesuatu sebelum menjadi nyata atau terungkap secara fisik. Ciri-ciri ini tidak hanya menandakan keistimewaan spiritual, tetapi juga mencerminkan sikap dan karakter mendalam yang mendasari kemampuan tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut. Mengandalkan indera batin, bukan penglihatan fisik. Orang-orang dengan kemampuan ini memiliki kepekaan yang tinggi terhadap getaran dan energi spiritual di sekitar mereka. Mereka tidak bergantung pada apa yang tampak secara kasat mata, melainkan merasakan sesuatu melalui indera batin yang jauh lebih halus dan dalam. Dengan demikian, mereka mampu menangkap tanda-tanda atau pesan yang tersembunyi di balik realitas fisik yang biasa dipahami orang lain. Memiliki hati yang bersih dan jiwa yang ikhlas. Keikhlasan menjadi fondasi utama bagi mereka yang memiliki kemampuan weru sakdurunge winarah. Hati yang bersih tanpa niat buruk, tanpa ego yang berlebihan, dan tanpa ambisi tersembunyi menjadikan kemampuan ini murni dan tidak tercemar oleh kepentingan pribadi. Sikap seperti ini juga membuat mereka lebih mudah terhubung dengan energi spiritual yang positif dan menolak energi negatif. Mampu membaca energi dan getaran spiritual orang lain. Selain melindungi kejadian di masa depan, mereka juga memiliki kemampuan untuk memetakan dan memahami energi yang dipancarkan oleh orang lain. Mereka mampu membedakan mana yang tulus, mana yang manipulatif, mana yang baik, dan mana yang berbahaya hanya dengan merasakan dengan getaran dan aura spiritual seseorang. Kemampuan ini sangat bermanfaat dalam menjaga diri dan membantu orang lain secara tepat. Bersikap sabar dan tidak terburu-buru dalam menilai sesuatu. Kesabaran adalah kunci utama yang selalu mereka pegang. Mereka tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan maupun dalam mengambil keputusan. Dengan kesabaran,
Mereka bisa menunggu waktu yang tepat agar semua hal menjadi jelas dan terbukti, sehingga hasilnya lebih akurat dan bermanfaat. Teguh pada keyakinan tanpa mencari pengakuan atau popularitas. Orang-orang dengan kemampuan ini biasanya menyatakan rendah hati dan tidak menunjukkan keistimewaan mereka demi mendapatkan pujian atau perhatian dari orang lain. Mereka menjalankan peran dan tanggung jawab spiritual mereka secara diam-diam, fokus pada tujuan yang lebih besar tanpa dipengaruhi oleh hawa nafsu untuk dikenal atau populer. Dengan ciri-ciri khas tersebut, mereka yang dianugerahi kemampuan Weru Sakdurunge Winarah dianggap memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa dan mampu memberikan kontribusi positif baik bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Kemampuan ini bukan sekedar hadiah, melainkan juga amanah yang membutuhkan kebijaksanaan dan ketulusan hati dalam mengelolanya. Di antara sunyi dan cahaya, perjalanan spiritual bersama Satrio Piningit. Dalam kepercayaan kejawen, figur yang sering diasosiasikan dengan kemampuan Weru Sakdurunge Winarah adalah Satrio Piningit. Satrio Piningit berarti satria tersembunyi, sosok pahlawan yang tidak tampil mencolok namun akan muncul pada saat yang tepat untuk membawa perubahan besar bagi dunia dan masyarakat. Konsep ini sangat kental dengan filosofi kebijaksanaan dan spiritualitas Jawa, yang mengutamakan keselarasan antara dunia lahir dan batin. Yang menonjol dari Satrio Piningit bukanlah keberadaan fisiknya yang mempesona atau pengaruh politik yang nyata, melainkan kekuatan batin, keikhlasan, dan keteguhan perjuangannya. Ia dianggap sebagai simbol cahaya yang akan mengakhiri kegelapan dunia, sosok yang lahir dari kejujuran dan kesucian hati. Dalam konteks ini, Satrio Piningit bukan sekadar pahlawan dalam arti harfiah, tetapi lebih kepada pahala spiritual yang membawa harapan dan pencerahan bagi masyarakat yang tengah diliputi penderitaan dan kekacauan. Mereka yang memiliki kemampuan Weru Sakdurunge Winarah dapat merasakan getaran energi Satrio Piningit bahkan tanpa interaksi langsung. Energi tersebut laksanakan sebuah radar spiritual yang mampu membedakan sosok sejati dari bayangan kosong atau tipuan duniawi. Kemampuan batin ini mengajarkan manusia untuk tidak mudah terjebak oleh penampilan luar, melainkan melihat lebih jauh ke esensi di balik setiap kejadian dan individu. Orang-orang yang mengandalkan indera batin tidak pernah terburu-buru mengambil kesimpulan. Mereka paham bahwa dalam dunia yang dipenuhi oleh kebingungan informasi dan klaim-klaim yang belum tentu benar, kesabaran adalah kuncinya. Dengan sikap sabar dan bijak, mereka tidak mudah percaya pada hal-hal yang belum terbukti kebenarannya. Sikap ini mencerminkan nilai luhur dalam budaya Jawa yang sangat menekankan kesabaran sebagai landasan dalam menjalani hidup. Selain itu, mereka menolak menjadi bagian dari permainan politik yang syarat tipu daya dan kepalsuan spiritual yang bisa menarik banyak orang. Karena mereka memiliki hati yang jernih dan bebas dari nafsu duniawi, mereka mampu menyaring mana yang benar-benar autentik dan mana yang palsu. Hal ini penting dalam menjaga keutuhan spiritual dan sosial, agar tidak terjerumus ke dalam konflik yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam kondisi politik yang seringkali dipenuhi intrik dan manipulasi, kemampuan ini menjadi alat pelindung batin yang sangat berharga. Mereka yang memahami dan memiliki kemampuan Weru Sakdurunge Winarah bukanlah orang yang menyembah atau memuja figur secara berlebihan. Mereka mencari makna yang lebih dalam, hakikat dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Pencarian ini bukan semata-mata untuk mengetahui siapa Satrio Piningit, tetapi juga untuk memahami filosofi di balik kehadirannya, yakni bagaimana nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan keikhlasan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika mereka mengenali keberadaan Satrio Piningit, mereka tidak langsung menyebarkan identitasnya secara gegap gempita. Kesadaran mereka lebih kepada doa, diam, dan menjaga energi positif yang ada. Sikap ini bukanlah untuk menunjukkan kehebatan diri atau mencari perhatian, melainkan untuk memikirkan, mempersiapkan diri secara batin, dan mengambil peran dalam perjuangan menjunjung nilai-nilai kejujuran dan kebaikan. Dalam tradisi kejawen, sikap seperti ini sangat dipandang mulia karena menunjukkan kedewasaan spiritual dan kedalaman pemahaman akan hakikat kehidupan. Lebih jauh lagi, keyakinan terhadap Satrio Piningit mengandung pesan moral yang kuat bagi masyarakat Jawa dan dunia pada umumnya, yakni bahwa perubahan besar yang membawa kebaikan tidak selalu harus datang dengan sorotan besar atau tindakan dramatis.
Sebaliknya, perubahan yang hakiki seringkali berasal dari keteguhan hati yang sederhana, ketenangan batin yang kokoh, dan keberanian untuk menjalankan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Satrio Piningit menjadi simbol bahwa setiap orang dapat menjadi pahlawan dalam kehidupannya sendiri dengan cara memelihara kesucian hati dan kebijaksanaan. Selain itu, konsep Satrio Piningit juga mengajarkan pentingnya keharmonisan antara manusia dengan alam dan semesta. Sebagai bagian dari filosofi kejawen yang holistik, sosok ini diharapkan mampu membawa keseimbangan tidak hanya dalam tatanan sosial, tetapi juga dalam hubungan manusia dengan lingkungan sekitar. Hal ini sangat relevan dalam konteks zaman modern yang menghadapi berbagai ekologi ekologis dan sosial. Dengan demikian, kepercayaan pada Satrio Piningit dan kemampuan Weru Sakdurunge Winarah tidak hanya menjadi gambaran belaka spiritual, tetapi juga menjadi refleksi mendalam tentang bagaimana manusia seharusnya hidup, dengan kesadaran, tanggung jawab, dan keteguhan moral. Sosok Satrio Piningit mengingatkan kita bahwa di balik segala kesulitan dan kegelapan, senantiasa ada cahaya harapan yang mampu menuntun kepada kehidupan yang lebih baik, asalkan kita mampu membuka mata hati dan berpijak pada nilai-nilai kebaikan yang abadi. Menanti Satrio Piningit, perjalanan penyucian hati dan jiwa. Menunggu kemunculan Satrio Piningit sejatinya membutuhkan kesiapan batin yang matang. Sosok ini bukan hanya untuk dikagumi dari jauh, tapi menjadi cermin refleksi bagi setiap individu agar menilai dirinya sendiri. Pertanyaan penting yang harus dilontarkan oleh setiap orang adalah, apakah hati beserta jiwa kita sudah dibersihkan dari noda-noda keserakahan, kemarahan, dan keegoisan? Siapkah kita menghadapi tanggung jawab besar yang diemban oleh cahaya dan perjuangan seperti yang dijalankan Satrio Piningit? Proses penyucian hati dan perjalanan spiritual ini adalah perjalanan panjang yang penuh rintangan, namun sekaligus akan membawa kedamaian dan kebijaksanaan sejati jika dilakukan dengan tulus dan konsisten. Satrio Piningit merupakan figur penting dalam legenda dan budaya Jawa, melambangkan pahlawan yang muncul pada saat krisis untuk membawa perubahan dan keadilan. Namun, kemunculannya bukanlah sekedar fenomena eksternal yang harus ditanggapi secara pasif. Sebaliknya, menantinya adalah sebuah panggilan untuk introspeksi dan transformasi diri secara mendalam. Figur ini mengajarkan bahwa perubahan dunia dimulai dari perubahan individu. Oleh karena itu, setiap orang diajak untuk membersihkan diri tidak hanya dari dosa-dosa lahiriah, tetapi juga dari konflik batin yang sering terlupakan. Dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang, seseorang tidak hanya mampu memahami makna kehadiran Satrio Piningit, tetapi juga bisa menjadi bagian dari proses pembaharuan tersebut. Di era digital saat ini, di mana arus informasi begitu deras dan seringkali tidak terverifikasi, kemampuan Weru Sakdurunge Winarah menjadi sangat relevan. Pesan ini mengingatkan kita agar tidak terburu-buru menerima sesuatu hanya karena popularitas atau tekanan sosial. Dalam dunia yang dipenuhi dengan berita palsu, hoaks, dan informasi yang bias, kemampuan memilah mana yang benar atau bohong, mana yang membawa manfaat atau malah merusak adalah sebuah anugerah tersendiri. Kejernihan hati dan pikiran menjadi alat utama dalam menilai setiap berita dan pengaruh yang masuk ke dalam hidup kita. Kesadaran spiritual ini juga menanamkan nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, kerendahan hati, dan pentingnya menjaga ketenangan batin. Lebih dari itu, menjaga ketenangan hati bukan hanya soal menghindari kegelisahan atau kekacauan, melainkan juga membangun kekuatan mental dan emosional untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan bijak. Dalam situasi yang penuh dengan tekanan dan kehangatan, ketenangan batin menjadi dasar agar kita tidak mudah terpengaruh oleh emosi negatif atau dorongan destruktif. Dengan menjaga ketenangan hati, kita dapat terhubung dengan energi positif serta cahaya ilahi yang dibawa oleh figur-figur seperti Satrio Piningit. Keheningan batin memungkinkan kita tidak hanya menjadi saksi pasif, tetapi juga bagian aktif yang berkontribusi dalam membangun dunia yang lebih damai dan penuh kasih. Lebih jauh lagi, menanti proses Satrio Piningit menuntut kita untuk mengembangkan empati dan rasa tanggung jawab sosial. Mengamalkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama menjadi wujud nyata dari kesiapan spiritual ini. Dunia yang penuh dengan konflik dan ketidakadilan membutuhkan lebih dari sekadar harapan bagi penyelamat. Ia membutuhkan keterlibatan aktif dari setiap individu.
Oleh karena itu, proses penyucian tersebut juga harus diikuti dengan tindakan-tindakan kecil yang mencerminkan kemurnian hati, seperti tolong-menolong, mengurangi keserakahan, serta melepaskan sikap egois yang merusak hubungan antar manusia. Dalam konteks ini, Satrio Piningit bukan hanya simbol pahlawan yang muncul untuk mengatasi kejahatan, tetapi juga representasi kolektif manusia yang siap mengembalikan keseimbangan dunia melalui perubahan internal dan eksternal yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, perjalanan penyucian diri ini dapat diwujudkan melalui berbagai metode spiritual dan budaya yang telah diwariskan turun-temurun, seperti meditasi, refleksi diri, pengamalan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari, serta memperdalam pemahaman akan ajaran-ajaran moral dan spiritual. Metode-metode ini membantu menumbuhkan kesadaran, memperkuat koneksi dengan nilai-nilai kebaikan, dan membentuk karakter yang kokoh menghadapi segala ujian. Dengan demikian, menanti Satrio Piningit menjadi lebih dari sebuah konsep mitologi. Ia menjadi berubah sebuah proses hidup yang penuh makna dan syarat dengan pembelajaran. Sebagai kesimpulan, Weru Sakdurunge Winarah bukan sekadar kemampuan supranatural yang misterius, melainkan panggilan jiwa untuk membangkitkan kesadaran dan kemurnian hati. Ungkapan ini mengandung makna yang sangat dalam, yaitu pentingnya mengenal dan memahami terlebih dahulu sebelum bertindak, serta kesiapan batin dalam menghadapi perubahan dan tantangan hidup. Dalam konteks kehidupan spiritual dan sosial, Weru Sakdurunge Winarah mengajak kita untuk selalu introspeksi dan membersihkan hati agar mampu menyikapi segala sesuatu dengan bijaksana dan penuh kesadaran. Hanya dengan pendekatan seperti ini, seseorang dapat menggapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi, tidak hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap lingkungan dan masa depan yang menanti. Satrio Piningit hadir sebagai simbol harapan dan perubahan masa depan, namun yang lebih penting adalah kesiapan batin kita masing-masing. Figur Satrio Piningit dalam budaya Jawa menjadi lambang sosok pahlawan yang muncul di saat dunia sedang mengalami kekacauan dan membutuhkan penyelamat. Namun, makna kehadiran Satrio Piningit bukan hanya untuk ditunggu atau diharapkan datang sebagai sosok luar biasa, melainkan sebagai pengingat bahwa perubahan dan kebaikan harus juga diusahakan oleh setiap individu. Dengan kata lain, kesiapan mental dan spiritual kita sangat menentukan bagaimana kita bisa menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar itu. Ketika setiap orang mulai membersihkan diri, memperbaiki niat, dan melatih batinnya, secara kolektif hal ini akan mendorong terwujudnya transformasi sosial dan spiritual yang kita impikan. Hanya dengan hati yang bersih dan jiwa yang penuh ikhlas kita mampu memahami dan menyambut hadirnya Satrio Piningit dalam kehidupan nyata. Ini menekankan betapa pentingnya keutuhan dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Keikhlasan bukan sekedar soal menerima atau menyerahkan diri pada takdir, namun juga tentang bagaimana menjalani proses perubahan dengan kesungguhan hati, tanpa pamrih dan penuh ketulusan. Ketulusan hati memungkinkan seseorang untuk melihat kebenaran, berempati, dan mengambil tindakan yang benar demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, latihan batin dan pembersihan diri menjadi kunci utama agar dapat menyelaraskan diri dengan energi positif yang dibawa oleh perubahan zaman, sekaligus menyambut kehadiran sosok pahlawan batiniah, seperti Satrio Piningit, yang sesungguhnya merupakan wujud kesadaran kolektif kita. Melalui pembersihan diri dan latihan batin, kita bisa membebaskan diri dari bayang-bayang dunia yang penuh godaan dan memasuki jalan cahaya yang penuh kebenaran dan kedamaian. Dunia ini memang penuh dengan berbagai godaan yang dapat mendukung pandangan dan mengikis kemurnian hati jika kita tidak waspada. Terjebak dalam nafsu, ambisi, dan keegoisan seringkali menjadi penghalang utama dalam pencapaian keseimbangan hidup. Dengan melakukan pelatihan batin secara teratur, seperti refleksi diri, atau memperkuat nilai-nilai spiritual, seseorang dapat meningkatkan kesadaran diri dan ketenangan jiwa. Melalui proses ini, kita secara bertahap mampu melepaskan diri dari belenggu dunia materialistis dan menapaki jalan yang membawa kepada kedamaian batin dan kebijaksanaan hakiki. Dalam konteks ini, Weru Sakdurunge Winarah mengajarkan kita bahwa sebelum perubahan besar datang, perubahan terbesar harus dimulai dari dalam diri sendiri. Filosofi ini mengajak kita untuk tidak sekadar berharap pada perubahan eksternal, entah itu perubahan sosial, politik, maupun budaya, tanpa terlebih dahulu melakukan transformasi internal.
Perubahan sejati dan berkelanjutan hanya akan terwujud ketika individu-individu dalam masyarakat memperbaharui diri mereka secara terus-menerus, memperbaiki kualitas spiritual dan moral, serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap sesama dan lingkungan. Ini adalah fondasi yang kokoh untuk membangun masa depan yang lebih baik dan harmonis. Dengan demikian, perubahan dunia yang lebih baik sangat bergantung pada kesungguhan proses perubahan diri itu sendiri. Dengan demikian, kita tidak hanya menunggu pahlawan sembunyi itu datang, tetapi menjadi bagian dari perjuangan menyelesaikan dunia dengan kesucian hati dan kebijaksanaan. Sikap pasif menunggu kehadiran sosok penyelamat tanpa usaha nyata adalah sikap yang tidak produktif dalam menghadapi tantangan zaman. Sebaliknya, setiap individu memiliki peran penting dalam membentuk masa depan melalui tindakan nyata yang bermata hati dan berlandaskan nilai-nilai kebaikan. Perjuangan ini adalah perjalanan kolektif yang membutuhkan sinergi antara kesadaran pribadi dan kerja sama sosial. Dengan jiwa yang bersih dan pemikiran yang jernih, kita bisa bersama-sama mengatasi berbagai problematika yang ada dan menciptakan dunia yang lebih damai, adil, dan penuh kasih. Sampai di sini dulu sahabat, untuk video kali ini, SN berharap semoga dapat menghibur waktu luang bagi sahabat semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, segala kesalahan, kekurangan, atau bahkan berlebihan dalam penyampaian. Semoga pesan dan makna yang tersampaikan dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk selalu memperbaiki diri dan menyambut perubahan dengan hati terbuka. Mari kita tingkatkan kualitas diri secara berkelanjutan dan bersama-sama membangun kehidupan yang lebih bermakna. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh cinta dari kami semua.